Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai metode sampling. Apa itu sampling, bagaimana pembagiannya, terus bagaimana pengaplikasiannya pada ilmu kefarmasian. Untuk itu, mengenai penjelasannya lebih lanjut, kita akan masuk ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita, Monica. Kepada Monica, kami persilakan. Apa sih itu sampling? Sampling adalah menyeleksi sebagian dari suatu grup besar sehingga sampling itu diambil dari suatu data populasi. Dan sampel itu adalah bagian dari populasi. Oh, jadi gitu toh. Berarti teknik sampling ini bakal mempermudah suatu research kita ya, karena kita nggak perlu harus ngumpulin banyak-banyak suatu data untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi kita bisa kayak ngambil beberapa sampel aja gitu untuk mengolah suatu data tersebut, jadi dapat informasi dari teknik sampling tersebut. Baiklah, menarik, menarik. Iya, betul banget tuh. Nah, sedangkan untuk metode sampling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada probability dan yang kedua itu ada non-probability. Yang di mana probability adalah pengambilan data secara random terhadap orang yang punya suatu kepentingan yang sama. Dan setiap orang punya kesempatan yang sama. Sedangkan untuk non-probability adalah pengambilan data secara tidak random dan setiap orang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Hmm, Tir, kalau menurut kamu nih, apa sih perbedaannya dari probability sampling dan non-probability sampling itu? Kalau menurut aku sih berdasarkan penjelasan yang Monik tadi kasih, kalau probability itu berarti pengambilan datanya itu secara random aja. Nah, kalau non-probability itu berarti sampelnya itu harus tetap memenuhi suatu kriteria yang dibutuhin. Hmm. Kalau gitu, aku selanjutnya akan menjelaskan tentang metode-metode sampling non-probability dan juga probability. Nah, metode probability sampling itu yang pertama ada simple random sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel dari anggota populasi tanpa melihat strata atau tingkatan dalam populasi tersebut. Lalu kalau yang kedua itu ada sampel random systematic, di mana pengambilan sampelnya itu berdasarkan interval atau jarak yang sudah ditentukan antar sampel. Jadi misal kita ada 100 data nih, terus kita udah tentuin intervalnya itu yang akan kita ambil itu sampelnya setiap 10 sampel. Jadi sampel yang kita ambil itu adalah akan sampel ke-10, terus ke-20, ke-30, 40, dan juga selanjutnya. Dan kalau yang ketiga itu ada sampel random berstrata, di mana cara pengumpulan datanya itu dengan membagi anggota populasi menjadi beberapa kelompok atau yang juga disebut dengan strata, lalu sampelnya itu akan diambil dari strata tersebut. Lalu selanjutnya itu ada metode non-probability sampling. Yang pertama itu ada purposive sampling, yang cara samplingnya itu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh suatu sampling yang memiliki karakteristik. Yang kedua itu ada accidental sampling, di mana teknik samplingnya itu berdasarkan suatu spontanitas, di mana siapa saja orang atau sampel yang ditemui oleh peneliti yang memenuhi kriteria penelitian dapat digunakan sebagai sampel. Dan yang terakhir itu ada kuota sampling, di mana pengambilan sampel yang diambil bergantung pada jumlah dan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Jadi misal kita ada 100 lagi, sampel itu akan kita ambil tuh berdasarkan gender nih. Maka kita tuh tentukan kuotanya. Kita bagi menjadi 50 untuk eh, gender laki-laki dan juga 50-nya itu untuk perempuan. Seperti itu. Aku masih kurang paham nih. Kamu ada contoh untuk pengaplikasiannya di bidang kefarmasian nggak ya? Nah, Mon, tadi kan Tiara udah kasih penjelasan tentang metode-metode sampling dari non-probability sampling dan probability sampling. Sekarang aku akan kasih contoh pengaplikasiannya pada dunia kefarmasian, misalnya pada ilmu farmakodinamika nih. Nah, untuk probability sampling, yaitu sampling penderita hipertensi pada rentang usia 18 sampai 30 tahun yang diambil secara acak. Nah, contoh ini tuh termasuk ke dalam probability sampling jenis strata random sampling. Dan untuk contoh non probability samplingnya yaitu sampel
hipertensi yang berkunjung 2 bulan belakangan ini di rumah sakit X, di mana setiap orang tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah, contoh ini tuh termasuk non-probability sampling jenis purposive sampling. Oke, baiklah. Tadi Fadia udah memberikan contoh untuk dalam bidang farmakodinamika kefarmasian gitu ya. Tapi aku bakal kasih contoh yang lebih relatable, yang lebih nyata, sesuai dengan jurnal yang ada gitu. Untuk probability, ada jurnal yang membahas mengenai analisis potensi interaksi obat pada pasien rawat jalan eksekutif poliklinik penyakit dalam di rumah sakit X periode Januari sampai Maret 2023. Sebenarnya jurnal ini tuh membahas untuk menganalisa, mengetahui, dan memperoleh potensi terjadinya interaksi obat serta tingkat keparahan pada resep pasien yang digunakan di poliklinik penyakit dalam rumah sakit X pada periode Januari dan Maret 2023. Di mana sebenarnya jurnal ini tuh hanya membahas mengenai gendernya aja kayak pasien perempuan dan laki-laki, terus ada rentang usianya dari remaja sampai lansia akhir dan tidak memiliki spesifikasi khusus untuk memenuhi suatu sampel itu bisa dianggap sebagai sampel atau enggak gitu. Jadi nggak ada hal yang harus dipenuhi gitu. Sedangkan pada non-probability sample atau non-probability sampling itu kan kita harus memenuhi ya. Nah, salah satu contohnya itu ada pada analisis efek samping penggunaan obat hipertensi captopril pada pasien RSUD Kabupaten Nrekang. Nah, kalau teman-teman udah notice dari keywordnya di awal, itu ada kata-kata captopril, di mana sebenarnya jurnal ini tuh bertujuan untuk penelitian yang berfungsi untuk mengetahui adanya efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan antihipertensi captopril dan memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi. Di mana pasien yang bisa masuk ke dalam sampel itu adalah pasien yang memiliki kecocokan pada penggunaan antihipertensi captopril. Otomatis kalau pasien hipertensi yang tidak menggunakan captopril itu tidak bisa dikategorikan sebagai sampel. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami mengenai metode sampling. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.